Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video dengan judul Logika Molekuler Organisme Makhluk Hidup. Perkenalkan, saya Fatimah Bunga binti Lawrence dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana dan rekan-rekan saya Nunung Ernawati Novitalai dari Prodi Pendidikan Kimia 2019 FKIP Universitas Nusa Cendana. Dan saya Ternanti Satelan dari Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Objek atau sampel yang digunakan. Yang pertama kucing, yang kedua manusia, yang ketiga tanaman putri malu, yang keempat ayam. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahami materi mengenai logika molekuler makhluk hidup. 2. Temukan makhluk hidup yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. 3. Amati kemudian rekam perilaku objek yang menjadi sasaran. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Logika molekul makhluk hidup. Logika molekul makhluk hidup adalah sekumpulan benda tak hidup yang menyusun organisme hidup, berinteraksi satu dengan yang lain untuk mempertahankan dan melangsungkan hidup. Apa itu makhluk hidup? Pengertian makhluk hidup menurut Churches adalah segala sesuatu yang memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, dapat beradaptasi dengan lingkungannya, bersifat kompleks dan terorganisir dengan baik, merespon bila ada rangsangan, bereproduksi, serta tumbuh dan berkembang. Karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup dapat bernapas. Pernapasan dikenal sebagai respirasi, yang merupakan suatu sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan dalam proses pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Pertukaran gas ini berupa penarikan O2 atau oksigen dan pembuangan CO2 atau karbon dioksida dalam tubuh suatu makhluk hidup. Di daerah perairan, organisme ikan bernapas menggunakan insang, namun di daerah daratan, sebagian besar makhluk hidup bernapas menggunakan paru-paru, seperti halnya manusia, mamalia, dan burung, sementara tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisan. 2. Bergerak dan berpindah tempat. Karakteristik yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Manusia dapat berjalan dan berlari, begitu pula dengan hewan. Sedangkan tumbuhan juga bergerak, yaitu dengan cara pergerakan bagian batang mengikuti cahaya matahari. Yang ketiga, makhluk hidup membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makan sebagai sumber energi. Ada dua macam cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya, seperti tumbuhan yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Sementara itu, heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, jadi harus mendapatkan makanan dari organisme lain. Contohnya manusia yang harus makan nasi untuk dapat energi. Nasi itu berasal dari organisme lain, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan, lalu merespon rangsangan tersebut. Misalnya, kulit kita pasti peka terhadap sentuhan dingin, panas, dan sebagainya. Tanaman juga dapat bereaksi ketika mendapatkan rangsangan. Contohnya, tanaman Mimosa pudica atau putri malu. Daun-daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya. 5. Dapat berkembang biak.
Kemampuan makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya disebut dengan berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan melahirkan, dan hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan biji dan juga berkembang biak dengan batang. Kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki karakteristik yaitu 1. Makhluk hidup dapat bernapas, 2. Makhluk hidup dapat bergerak, 3. Makhluk hidup membutuhkan makanan, 4. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan, 5. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan sekian dan terima kasih.